Halo, terima kasih telah bergabung dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai objek dan kelas. Topik yang akan kita bahas ya, ada beberapa outcomes. Yang pertama itu kita akan belajar mengenai apa sih perbedaan uh, procedural approach dengan object oriented approach. Nah, jadi sebelumnya kita ya di bahasa si kemarin kita telah belajar mengenai ya bagaimana sih kita memprogram secara prosedural ya. Jadi nanti kita akan lihat nih perbedaannya dari sisi functionnya, dari sisi passing datanya, kemudian bagaimana dari sisi untuk object oriented ya, mengenkapsulasi data dan lain sebagainya. Kemudian nanti sini akan saya ulas kembali mengenai apa sih kelas dan apa sih objek. Kemarin saya sudah pernah saya sampaikan bahwa kelas itu merupakan entitas ya, entitas yang menjelaskan sebuah objek seperti itu. Dan objek itu sendiri memiliki state dan behavior ya. Jadi di mana state itu mengacu pada attributes. Kalau kita masih ingat ya, membuat ADT ini sangat mirip sekali. Jadi dalam ADT itu kita membuat yang namanya mungkin sebuah tipe data baru ya. Di dalam tipe data baru itu terdapat beberapa elemen ya, dan itu merupakan atribut seperti itu ya. Atribut untuk kalau di Java ya atribut, tapi kalau di bahasa si kemarin disebutnya dengan elemen. Kemudian di poin ketiga kita akan belajar mengenai bagaimana kita mengkonstruk atau menginstansiasi sebuah objek dari sebuah kelas seperti itu ya, atau bagaimana kita mendeklar sama juga ya. Kemudian di poin keempat kita akan belajar mengenai bagaimana sih yang namanya object reference ya. Ini mirip sekali dengan passing by value dengan passing by reference ya. Atau kita pernah dengar atau calling by value lah, kalau calling by value dengan calling by reference ya. Di situ kita akan lihat apa sih perbedaannya di Java ini itu ya. Kemudian nanti kita akan melihat juga bagaimana kita meng-create method ya. Metode kemarin saya sampaikan di Java itu istilahnya mirip-mirip dengan function ya, function ataupun prosedur di bahasa si kemarin. Kemudian ada masalah konstruktor. Apa sih konstruktor itu? Kapan kita gunakan? Apa sih impactnya terhadap sebuah kelas seperti itu? Ya. Kemudian kita akan belajar mengenai penggunaan this. Ya, ada keyword this di situ. Kemudian kita akan bahas juga yang namanya garbage collection. Ya, dan terakhir kita akan belajar mengenai overloading. Ya, ini untuk sesi pertama mengenai objek dan kelas. Nanti di sesi yang kedua ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai polymorphism. Kita akan belajar mengenai apa namanya interface. Kapan kita menggunakan juga abstrak kelas dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan hal yang paling basic dan hal yang paling krusial di dalam apa namanya object oriented. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi intinya di pemrograman structure ya atau prosedural yang sudah kita lakukan di apa namanya di bahasa si kemarin ya di Daspro ataupun di um, Asrudat ya. Jadi kemarin itu kita belajar mengenai bagaimana kita membuat beberapa fungsi ataupun beberapa prosedur ya itu saling berkomunikasi ya. Nah di sini sebuah function dapat berkomunikasi dengan function yang lainnya ketika function tersebut akan dipanggil oleh function yang lainnya seperti itu. Jadi di sini kalau saya bisa gambarkan si function kedua misalnya, function yang kedua akan mengirimkan yang namanya data dalam bentuk parameter. Nah, jadi data-data tersebut akan dipasing lah ke dalam function-function yang lainnya seperti itu. Nah, misalnya namanya function ya. Function tersebut misalnya function 5 telah selesai melakukan tugasnya ya. Kemudian hasilnya akan dikembalikan ke function 2. Sedangkan untuk si function ke-6 setelah selesai juga dia akan kembalikan ke function 2. Untuk si function kedua sendiri ya
Setelah hasilnya diperoleh ya, hasil di pemrosesan di function kedua ini diperoleh, maka hasilnya itu akan kembali ke main program seperti itu ya. Nah, inilah yang sudah kita pelajari ya di mata kuliah Alsudat maupun mata kuliah Dashboard. Nah, kemudian masalah untuk data distribution ya. Pendistribusian data itu hanya terjadi ketika kita melakukan passing data atau lewat parameter seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di slide sebelumnya ya, jadi misalnya function 2 ini ingin melakukan proses apa namanya kalkulasi terhadap nilai mahasiswa misalnya. Nah, di dalam proses kalkulasi mahasiswa itu banyak sekali apa namanya ya, kode-kode atau statement-statement yang bisa kita breakdown menjadi lebih spesifik. Makanya mungkin katakanlah kita breakdown menjadi function 5 dan function 6 seperti itu. Ya. Jadi data yang dikirimkan sebelumnya pada main program ya, kemudian akan dipassing lagi, akan dilemparkan kembali, akan didistribusikan kembali ke function-function yang lebih spesifik seperti itu. Nah, inilah proses yang terjadi di pemrograman struktural ya, proses pendistribusian data seperti itu. Nah, nanti kalau kita sudah masuk kepada sisi OOP, ini sangat berbeda sebab nanti di data kita itu di OOP akan dienkapsulasi, akan dibungkus ya di dalam sebuah objek seperti itu. Nah, jadi kalau Anda mengingat kembali, ya, kalau Anda mengingat kembali, kita pernah belajar mengenai ADT, Abstract Data Type, di mana di dalam ADT itu kita yang pertama kita pasti membuat file header namanya. Ada file header. Kemudian di dalam file header ini terdapat tipe data bentukan, ya. Ada tipe data bentukan menggunakan struct lah di situ ya. Kemudian di dalam file header ini juga terdapat yang namanya abstract function ataupun prosedur. Kenapa abstract function? Karena belum diimplementasikan sama sekali ya. Kemudian ya, untuk yang namanya tipe data ya, bentukan ini dia sudah pasti memiliki satu atau lebih elemen ya. Elemen yang memiliki tipe data yang berbeda-beda. Gitu, dengan tipe data berbeda-beda. Nah, elemen-elemen ini ya, elemen-elemen ini misalnya ya di sini saya contohkan adalah tipe data bentukan untuk flight ya, penerbangan, di mana elemennya terdiri dari altitude, kemudian dengan heading, speed, latitude, dan longitude. Nah, ini elemen-elemen yang mendeskripsikan sebuah tipe data kita, yaitu tipe data baru kita, yaitu flight. Seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam ADD yang tadi yang sudah saya jabarkan, bahwa kita memiliki yang namanya satu atau ya beberapa function atau prosedur. Misalnya turn flight seperti itu ya. Nah, di mana kalau kita lihat ini void ya, berarti ini merupakan prosedur. Berarti di dalam prosedur turn flight dia memiliki dua buah parameter. Yang pertama, sebuah parameter yang bertipekan flight. Yang kedua, sebuah parameter yang bertipekan integer di sini, itu angle. Ya. Nah, di sini ya, kalau kita belajar ADT kemarin di file header itu belum ada diimplementasikan sama sekali. Meskipun ada kalanya orang juga kalau Anda baca atau mencari di Google, ada beberapa orang yang mengimplementasikan langsung di file header seperti itu. Ya, namun ada baiknya
pengimplementasian ini dilakukan di file yang namanya IMPL-nya. Kalau kita kemarin ya di bahasa C kemarin ya. Nah, jadi di sini ada file header, kemudian yang kedua ada namanya file IMPL, implementasi. Jadi di sini Anda akan implementasikan seluruh abstract function maupun abstract prosedur. Seperti itu ya. Nah, jadi ini akan berkomunikasi satu dengan lainnya. Nah, untuk impl file.c ini akan berkomunikasikan dengan yang namanya file driver. Ya, jadi si driver ini nggak langsung berkomunikasi ke file header ya untuk mengeksekusi atau menggunakan yang namanya function maupun prosedur yang ada di file header, tapi dia lewat yang namanya file IMPL. Ya, file yang berisikan cara-cara atau ya pengimplementasian function ataupun prosedur yang ada di file header seperti itu. Nah, inilah yang terjadi di pemrograman prosedural ya atau structure di bahasa C kemarin. Oke. Nah, sekarang itu mengenai penerbangan, flight. Penerbangan itu ada dua ya kalau kita bisa bayangkan. Yang pertama itu penerbangan khusus mungkin untuk militer ya. Militer ada penerbangan ya TNI AU. Kemudian ada untuk komersial flight yang sore kita gunakan selama ini. Mungkin Anda bisa naik Garuda atau Anda mungkin naik Batik Air seperti itu. Nah, kalau di Java, kalau di bahasa C, kita harus membuat yang namanya pengimplementasian yang baru seperti itu. Nah, jadi commercial flight dengan flight yang di sini itu merupakan hal yang mirip-mirip atau hampir sama lah. Namun dia memiliki perbedaan. Ya, yang satu dia memiliki altitude, heading, speed, latitude, dan longitude, dan sedangkan di commercial flight dia memiliki yang namanya mungkin flight number seperti itu ya, number of passengers yang bisa ditampungnya dan lain sebagainya. Jadi ada ciri khas ya atau yang sudah saya sampaikan tadi ada state di situ. Ya, state itu merupakan atribut-atribut ya yang menjelaskan objek itu. Ya, seperti itu. Yaitu contohnya flight numbers, kemudian ada passengers, kemudian ada misalnya gate-nya di mana seperti itu dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau di bahasa si kemarin ketika kita mau membuat atau membedakan yang satu ini adalah penerbangan penerbangan untuk military flight ya, yang satu untuk misalnya commercial flight untuk rakyat sipil misalnya. Nah, ini harus kita pisahkan, harus kita create, harus kita buat baru untuk membedakan tipe data yang sebenarnya hampir mirip-mirip seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya ini bisa diminimalisasi lah atau dipermudah lagi pengimplementasiannya di pemrograman Java, ya seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya di commercial flight, ketika dia turn commercial flight, ya dia membutuhkan yang namanya dua buah parameter betul sama. Ya, yang pertama itu parameter dengan tipe commercial flight. Ya, sedangkan kalau kita lihat sebelumnya itu tipenya flight. Ya, nah kalau kita misalnya ya asumsi ya kita menggunakan turn flight, namun yang kita passing ke sini merupakan data commercial flight, yaitu yang ini. Itu akan error seperti itu. Meskipun pada faktanya ya mungkin 80% sampai 90% ya hampir sama elemen-elemennya, di mana dia memiliki altitude, heading, speed, latitude, longitude, dan lain sebagainya. Itu sama. Cuman ada perbedaan dua misalnya di sini. Ya, meskipun Anda
meskipun apa namanya, yang ini sama ya, hampir sama ya commercial flight dengan flight doang sini ya, tapi kita tidak boleh sembarangan melemparkan data atau mendistribusikan data ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita perjelas kembali melalui diagram, di mana untuk flight data structure ya, dia memiliki state di sini, ini state maksudnya, ini state yaitu atribut ya, atribut yaitu altitude, heading, speed, latitude dan longitude ya. Kemudian untuk si commercial flight data structure dia memiliki hal yang sama juga dengan, kalau Anda lihat di sini sama ya, sama dengan si flight data structure. Namun perbedaannya apa? Dia memiliki flight number dan number of passengers yang bisa ditampung dia seperti itu. Kemudian untuk behavior ya, behaviornya tune flight dengan tune commercial flight, meskipun dia sama ya, caranya untuk dia men-tune ya, membelokkan atau bagaimana, bisa sama atau bisa juga berbeda seperti itu ya, bisa sama atau bisa berbeda. Kalau Anda perhatikan di sini untuk turn commercial flight, dia memiliki cara pengimplementasian yang sama dengan untuk misalnya military ya, military flight ya. Kalau Anda lihat di sini sama kan seperti itu. Nah, perbedaannya apa? Di parameter seperti itu. Jadi kita harus membuat baru, nggak bisa kita menggunakan apa yang sudah ada ya. Nanti akan berbeda sekali kalau di Java ya. Kita bisa menggunakan pendekatan inheritance seperti itu. Kita akan menggunakan inheritance atau kita menggunakan model interface di mana kita bisa melakukan yang namanya overloading atau overriding ya. Kita bisa mengubah value yang sudah ada, atau kalau kita bilang overloading, kita bermain di parameter ya. Tapi itulah mengenai konsep yang akan kita jelaskan nanti kemudian ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih permasalahan yang ada di pendekatan structure programming atau procedural tadi. Yang pertama, sudah sangat jelas sekali, kita terlalu fokus pada functions ya, bukan pada data itu sendiri. Di functionnya, kita create banyak function di situ ya. Kalau kita ingin ya, yang paling mirip pendekatan prosedural ini ya, dengan si object oriented ya, pada saat penggunaan ADT ya, di situ agak sedikit mirip, namun nggak totally mirip seperti itu ya. Nah, jadi kalau nanti di object oriented programming OOP, dia itu by functions ya ataupun prosedur, dan juga data itu sama dia ya, sama dia level apanya, maksudnya konsentrasinya di situ ya, dimana data nanti akan lebih secure lewat yang namanya konsep enkapsulasi ya. Kemudian juga kita akan bisa melakukan overloading di situ, jadi kita nggak mesti lagi meng-create hal yang sama gitu kan. Kita bisa menggunakan atau membedakan di bagian parameternya, atau bahkan kita mungkin melakukan overriding sih itu ya. Kita hanya bisa membedakan bagaimana sih cara pengimplementasian untuk metode yang sama. Nanti kita akan lihat seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan the data gets spread about the system in a structured way. Sudah sangat jelas ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, suka-suka hati kita. Kita bisa lempar ke sini ya, ke function 2, kemudian kita di function 2 itu bisa aja kita menggunakan function 4. Jadi lebih tidak terstruktur lah ya, tidak jelas di situ. Nah, karena ketidakjelasan tersebut, karena kita ada imbasnya, efeknya apa? Bisa aja korup ya. Maksudnya bagaimana korup?
bisa aja bertukar-tukar datanya. Mungkin tanpa sengaja kita mengimplementasikan atau menggunakan yang namanya alamat kita ketika passing, ya. Jadi kita dulu kan hati-hati sekali menggunakan passing by reference, karena kalau misalnya kita sembarangan, otomatis dia akan menciptakan dirty read, ya. Jadi sebuah function mengubah data, ya, di mana data variabel tersebut, ya kan, data dari variabel tersebut sedang dibaca mungkin ya dari apa namanya function lainnya. Nah, itu yang disebut dengan corrupt, ya. Nah, jadi kemudian ini ada dikatakan revising the data requires rewriting every function. Ini sangat benar sekali. Contoh sudah nyatanya tadi yang masalah churn flight, ya. Kemudian ada churn commercial flight, di mana itu sebenarnya ya cara cara pengimplementasinya sama, tapi mesti harus kita buat juga untuk yang namanya ADT yang lainnya seperti itu untuk membedakannya seperti itu ya. Jadi kita sangat boros di situ. Nah, kemudian di sini dikatakan functions and the data are not closely tied together. Ya, betul sekali ya. Jadi hubungan antara fungsi dan data itu tidak terlihat ya di dalam apa namanya pendekatan yang structure ataupun prosedural, sangat beda sekali ya. Jadi ya function, sedangkan data ya data, ya hubungan mereka hanya sebatas passing data saja seperti itu lewat parameter. Nah, sedangkan nanti kalau Anda pelajari ya untuk di OOP, data maupun function atau metode ya di Java itu akan dibungkus di dalam sebuah yang namanya kelas ya. Jadi kelas itu merupakan entitas yang menjelaskan namanya objek. Seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk object oriented approach? Nah, di sini saya sudah kasih tahu ya. Jadi di dalam main kita ini bisa terdiri dari satu atau lebih objek. Loh, kok bisa seperti itu? Betul. Ya, jadi objek ini tadi sudah saya sampaikan memiliki yang namanya state dan juga behavior seperti itu. Ini juga sama dan ini juga sama. Objek yang satu, objek kedua dan objek ketiga itu tidak sama seperti itu. Mungkin aja objek yang pertama ini merupakan dari kelas, misalnya kelas animals, animals. Oke. Kemudian di sini objek kedua bisa aja dari kelas apa namanya? Kelas transportation, ya kan, transportasi. Kemudian yang objek ketiga ini berasal dari kelas mungkin plants ya, tanaman-tanaman seperti itu. Nah, itulah saya sampaikan tadi bahwa di dalam object oriented approach sesuai dengan namanya bisa terdiri dari satu atau lebih objek di dalam main program. Namun di masing-masing objek ini ya, di masing-masing objek ini memiliki attributes dan juga behavior yang berbeda atau state ya, atau state tadi ya, behavior itu attributes dan juga behavior yang berbeda seperti itu. Ya animals mungkin ya tidak memiliki atribut yang sama dengan transportation, sangat jelas ya. Transportation itu ya transportasi, misalnya angkot ya, angkutan umum. Kemudian kalau untuk plants, tanaman, mungkin bunga mawar atau bunga anggrek, ya kan, animals itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan tanaman-tanaman seperti itu. Namun di dalam program ini membutuhkan, katakan saja membutuhkan objek-objek seperti ini. Entah bagaimana caranya dia mengolah sehingga menjadi sebuah hasil ya, hasil yang berguna ya. Seperti itu. Nah, di sini ya, ini penjelasan mengenai apa sih kelas itu ya. Jadi dikatakan di sini
In OOP, the routines atau kode program itu, ya, kode program kita for structure and structure itself are combined, ya kan, dienkapsulasi ke dalam sebuah yang namanya entity yang disebut dia dengan kelas. Betul sekali, ya. Jadi di dalam sebuah kelas itu sudah pasti, ya, sudah pasti ada yang namanya state maupun behavior, ya. Bisa saja kita memiliki hanya state, boleh, itu atribut-atribut aja, ya. Atau bisa juga kita memiliki atribut juga bisa, jadi hanya memiliki metode saja. Tapi sejauh yang sudah saya pelajarin, sangat jarang sebuah kelas itu hanya memiliki yang namanya metode, ya, yang namanya metode, ya. Untuk interface pun dia hanya memiliki abstrak method seperti itu, ya, abstrak method. Nah, di sini kalau Anda lihat, ya, sama seperti structure definition. Jadi kelas ini merupakan sebuah blueprint, ya. Blueprint atau juga template sama aja, ya. Template, namanya template, ya. Untuk variables dibuat, ya. Untuk variables dibuat seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya apa sih sebuah kelas, sudah sangat jelas merupakan entitas atau blueprint ataupun, ya, gitulah, ya, cetakan yang mendeskripsikan sebuah objek, ya, objek. Nah, jadi objek itu tadi memiliki yang namanya state maupun behaviors. Nah, di sini penjelasan yang kedua, ya, variables with the flight class data type are called object. Nah, jadi betul sekali, ya. Jadi kalau kita ingin membuat yang namanya, kita ini ceritanya asumsi kita sudah membuat kelas namanya flight. Kemudian kita ingin menggunakan cetakan. Ini kan cetakan nih ceritanya, blueprint, ya. Cetakan. Kita mau menggunakan altitude, heading, speed, dan lain sebagainya. Termasuk juga metode-metode yang ada di dalam body dari kelas, ya, kelas flight. Kita ingin menggunakan ya ceritanya, ya. Namun kita ingin lagi membuat flight yang model baru, ya. Nah, itu artinya kita membuat yang namanya objek, ya. Kita membuat atau menginstansiasi objek dari sebuah kelas. Kita gunakanlah cetakan itu, ya. Sama halnya kayak kita ketika ingin membuat yang namanya cake, ya, bolu, kita pasti sudah memiliki cetakan, ya, memiliki cetakan. Mau bolu apapun itu jenisnya, misalnya bolu pandan, bolu pisang, kita pasti menggunakan cetakan yang sama, ya, yang berbentuk bundaran seperti itu misalnya. Nah, mirip seperti ini kelas flight. Kelas flight itu ya cetakan itu tadi, cetakan bolu seperti itu. Di mana kelas flight ini sudah memiliki atribut atau state dan juga behavior ataupun method. Nah, kita bisa menggunakan, tapi datanya itu sudah pasti berbeda-beda, ya. Terkecuali kalau seandainya Anda tidak menggunakan yang namanya object reference tadi, ya. Tapi kalau Anda meng-create ulang objek itu, maka data-data yang disimpan di dalam atribut-atribut akan tentunya berbeda, seperti itu. Karena referensinya juga berbeda. Oke. Nah, di sini katakan from structures to classes, enkapsulasi, betul, ya. Jadi baik member variables ataupun atribut, ya, ini pun attributes, kemudian member functions ataupun method. Ini kalau di Java namanya methods, jadi nggak ada namanya function ataupun prosedur, yang ada namanya method, ya. Ini akan dibungkus
menjadi sebuah satu kesatuan, satu cetakan yang namanya flight class di situ. Dibungkus berbeda kalau kita di ATT ya, meskipun tadi di file headernya ya, di file headernya kita bisa create yang namanya um, apa namanya abstract function dan juga tipe data bentukan ya. Namun apa namanya penggunaannya itu sangat berbeda. Perbedaannya di mana? Ya di fungsi-fungsi tadi. Kalau structure ataupun prosedural tadi lebih ke arah function, difokuskan pada function, bukan pada ya data maupun metodenya. Ya tidak sama seperti itu. Nah ini di OOP benar-benar difokuskan untuk kedua-duanya, baik methods ya maupun si attributes ataupun member variables. Nah, jadi tadi kan kalau misalnya ya, tadi kan kasusnya ada penerbangan militer ya, military flight misalnya. Kemudian kita pingin mau ada ya, yang namanya commercial flight ya. Nah, akan tetapi kita pingin seluruh sifat-sifatnya itu sama. Maksudnya apa di sini sifat-sifatnya? Jadi behaviornya itu diturunkan semuanya, ya bisa kita turunkan semuanya. Baik itu apa namanya, bagaimana caranya kita berflightnya, ya kan, maupun dia bagaimana untuk landing misalnya. Semua behavior yang ada di military flight itu bisa kita turunkan, boleh. Namun cara mengimplementasian, ya maksudnya misalnya ya, tadi kalau kita lihat ya di sini di military flight, di sini mungkin ada yang namanya functions ataupun method untuk namanya display flight ya. Dan di commercial flight juga ada display commercial flight. Display flight mungkin di sini cara pengimplementasinya berbeda dengan yang di sini ya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan overriding ya, kontennya ini kita ubah ya, kontennya ini kita ubah seperti itu bisa tanpa harus apa namanya mengcreate sesuatu hal yang berbeda. Cukup dengan menggunakan pendekatan inheritance ya, diikuti oleh extend. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di sesi selanjutnya. Nah, di sini sangat terlihat sekali ya. Jadi kalau ketika kita memiliki ya sebuah kelas yang namanya flight. Flights ini kita turunkan menjadi beberapa kelas anakan ya, inherit. Ada yang namanya military flight. Oke, ada military flight. Kemudian ada namanya commercial flight. Seperti itu. Ya. Sedangkan commercial flight juga beda-beda. Ada business flight, ada untuk yang manusia biasa ya. Seperti itu. Ada juga berbeda-beda ini. Nah, di sini ya flight ini kan sudah ada default state-nya. Ada juga default behavior. Masing-masing default state dan default behavior akan diturunkan, bisa diturunkan ke kelas anakan. Dan inilah yang terjadi untuk kasus yang ini, ya, di mana dia di-inherit atau diturunkan dari flight class seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa untuk flight ini adalah military flight. Namun saya ralat di sini adalah mungkin ya penerbangan secara umum ya, yang sudah pasti ada untuk baik itu untuk military maupun untuk komersial seperti itu ya. Jadi cukup kita buat kelas indukan, yaitu sebut dia dengan kelas flight, kemudian kita turunkan menjadi beberapa ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya ulas kembali ya.
kelas itu merupakan, tadi ada entity ya, entitas yang menjelaskan objek. Nah, kalau bahasa gampangnya adalah kelas itu merupakan sebuah koleksi dari data methods seperti itu ya, yang mengoperasikan ya, maksudnya apa, si data tersebut seperti itu. Betul sekali, method ini adalah behaviors, sedangkan data disimpan di dalam atribut, di dalam atribut. Nah, atribut ini kan tadi saya sampaikan adalah member of variables, seperti itu, disimpannya di dalam variables. Oke. Nah, jadi di sini dikatakan juga sebuah kelas itu mendefinisikan atau mendefine namanya tipe data baru. Beda kalau di ADT, ya. ADT beda lagi. ADT itu kalau nama tipe data baru ya udah kita tinggal buat struct, ya. Tinggal buat struct di dalam file header, kemudian kita bisa isi, kita bisa bubuhkan, tambahkan yang namanya abstract method atau abstract function ataupun prosedur di dalamnya. Nah, sangat berbeda sekali ya. Nah, jadi kalau kita di structure programming atau di ADT kemarin, kita bisa campur adukan tuh, kita bisa campur adukan. Nah, jadi ada kita campur adukan untuk tipe data misalnya A untuk yang baru. Kemudian kita campur adukan untuk tipe data B, C, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di Java itu tidak diizinkan, ya, sangat tidak diizinkan. Jadi sebuah kelas ya udah sebuah atau mendefine sebuah tipe data baru. Nggak boleh kita campur adukan dengan tipe data bentukan lainnya, ya, seperti itu. Nah, jadi untuk bagaimana cara membuat kelas, ya, cukup menggunakan kelas, kemudian diikuti oleh nama kelasnya apa. Nah, kemudian yang sudah saya sampaikan kemarin ya, naming convention untuk pembentukan nama kelas diawali oleh uppercase untuk awalan, kemudian diikuti oleh lowercase, dan kemudian kalau kita ada nama yang kedua seperti ini dia uppercase kembali, ya, gitu. Kemudian di sini untuk apabila Anda melakukan inheritance, Anda boleh menggunakan extend, ya. Nah, ini optional. Jadi ketika Anda mau melakukan extend itu artinya Anda menggunakan inheritance, itu. Atau Anda menggunakan abstract class juga, abstract class ya, ada abstract class nanti Anda akan temukan di sesi selanjutnya. Anda tetap menggunakan extend, mirip-mirip penggunaan inheritance ya. Nah, kemudian ada yang namanya interface yang berisikan berbagai macam abstract method. Nah, ini harus Anda menggunakan implement seperti itu. Bisa nggak kita gunakan kedua-duanya? Boleh. Sudah extend, kemudian kita mengimplement interface, boleh seperti itu. Namun yang tidak diizinkan ya sampai saat ini yang saya ketahui tidak boleh mengextend atau menurunkan dari dua kelas yang berbeda seperti itu. Itu tidak diizinkan. Ya, saya nggak tahu apakah sekarang ada updatean terbaru atau bagaimana, tapi setahu saya bahwa di Java itu tidak diizinkan mengextend dua kelas yang berbeda seperti itu ya. Nah, kemudian jika sebuah kelas tidak memiliki atribut ataupun prosedur itu disebut dia dengan barebone class ya, no fields and no methods. Jadi kalau Anda itu menemukan kata-kata fields artinya itu sama atribut ataupun variabel itu sama ya. Nah, jadi kalau barebone tadi ya bisa kita hanya berisikan yang namanya atribut-atribut, ya kan? Atribut-atribut mirip sekali kalau di tipe data bentukan untuk struct, di mana dia terdiri dari beberapa elemen, mirip sekali seperti itu ya. Nah, jadi di sini dikatakan box ini merupakan tipe data baru ya,
di mana dia berisikan berbagai elemen ya atau berbagai atribut di dalamnya, tapi tidak memiliki yang namanya metode. Nah, kemudian pada saat kita menggunakan tipe data bentukan seperti ini ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, inilah proses instansiasi. Ya, jadi saya tekankan kembali, ini menunjukkan proses instansiasi objek dari kelas. Kelas apa? Kelas box. Seperti itu. Loh, dari mana yang kita tahu? Dari sini kata-kata new. New, ya kan? Baru, ya kan? Jadi kita membuat sebuah objek atau menginstansiasi sebuah objek atau kata awamnya kita sedang menggunakan atau membuat sesuatu hal dari sebuah cetakan namanya cetakan box. Di situ kita buatlah. Jadi semua state maupun behavior itu sudah terangkum di dalamnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu tadi, ya. Karena ketika kita membuat sebuah kelas, dia mendefinisikan sebuah objek, ya, mendefinisikan sebuah objek, di mana objek sudah pasti memiliki state dan behavior. Seperti itu, otomatis sudah bisa kita gunakan. Loh, bagaimana cara penggunaannya, Pak? Ya, contohnya seperti ini. Ya, kita sudah create yang namanya objeknya, kemudian kita ingin isi yang namanya isi atribut width, ya. Ya gitu, kita isi width-nya dengan angka 10, depth-nya 15, height-nya 20 seperti itu. Jadi kita isikan ke sini, ya, 10, 15, 20, 10, 15, 20 kita ingin isikan, ya. Nah, nanti mybox ini akan berisikan atau memiliki konten yang namanya konten-konten data-data seperti ini, kontennya ini seperti itu. Nah, kemudian ya udah kita tinggal menggunakan aja volume sama dengan perkalian ya inilah ya my box width kali height kali depth-nya gitu kan. Balok lah ini sepertinya. Nah, jadi kalau seandainya kita meng-create ini ya, ini my box ini kan ini. Kalau kita create lagi namanya box ya. Misalnya box 2 sama dengan new box ya. Di sini ya, ketika Anda bikin box 2 dot width sama dengan misalnya 70, ini tidak akan mengganggu yang ini kayak gitu ya, tidak akan. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena kita lagi-lagi ya, kita meng-create sini meng-create namanya objek baru, new, lagi-lagi new. Ini akan diciptakan sebuah objek baru. Nah, reference-nya sini sudah berbeda dengan yang ada di sini. Ya, reference ini sudah berbeda dengan yang ini gitu. Meskipun ya dia memakai cetakan yang sama. Cetakannya itu apa, Pak? Yaitu box. Lengkap ya. Nah, disitulah dia. Mirip ya, sangat mirip seperti ketika kita ingin mengassign value ke tipe data bentukan. Seperti itu, sangat mirip sekali. Nah, di sini yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Di sini ada box 1, box 2. Ya. Di mana box 1 dan box 2 memiliki data yang berbeda, tidak sama seperti itu. Nah, ketika di print out, ya, dikalikan, hasilnya juga berbeda, sudah pasti. Terkecuali kalau seandainya ya, Anda bilang misalnya box my box 1 sama dengan new box seperti ini. Kemudian Anda buat lagi box my box sorry. Anda bilang oke, sorry ya. Kecuali kalau Anda bilang di sini MB2 sama dengan my box 1 yang ini. Anda bilang ini. Nah, kalau Anda ubah box 2.depth misalnya, Anda isi dia dengan angka 85 misalnya, ini akan mereplace yang ini.
gitu. Akan di replace yang ini. Disinilah nanti kita akan pelajari mengenai object reference. Dia menggunakan reference yang sama, seperti itu. Ya, disinilah dia. Ya, sangat gampang sekali ya object reference atau ya object reference lah di Java. Beda kalau kita di bahasa si kemarin. Kita harus bermain yang namanya pointer di situ. Oke, kalau Anda lihat di sini ya, di sini bagaimana kita mendeklar yang namanya objek tadi. Tadi saya sampaikan bahwa kita butuh yang namanya keyword new ya. Di sini new ini dengan adanya new kita berhasil membuat yang namanya atau mendeklar yang namanya sebuah objek seperti itu dari sebuah kelas seperti itu. Nah, ketika Anda ini ya perlu Anda ketahui juga hati-hati. Ketika Anda cuma membuat seperti ini, box, my box, ini isi dari my box itu null. Inilah dia nih, null. Jadi Anda tidak bisa sama sekali menggunakan kerangka atau template yang sudah ada. Itu nggak bisa sama sekali. Misalnya, oke, Anda seperti ini, buat seperti ini ya. Kemudian Anda tinggal mybox.depth tadi ya. Itu misalnya depth-nya 30. Ini nggak bisa sama sekali. Kenapa nggak bisa? Karena Anda belum meniukan di situ. Anda belum benar-benar meng-create atau mendeclare sebuah objek atau menginstansiasi sebuah objek dari sebuah kelas. Belum sama sekali, belum komplit. Makanya efeknya dia adalah null. Jadi kalau Anda temukan ketika Anda melakukan pemrograman Java nanti sering ada namanya null value, null value. Itu artinya Anda belum melakukan instansiasi sebuah objek secara tepat. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yaitu Anda harus menggunakan kata kunci new di situ. Nah, saya rasa nah sini sudah sangat jelas juga ya. Ini sudah saya jelaskan ya. Class declarations only creates a template ya. It doesn't create an actual object. Betul sekali ya. Dia tidak benar-benar kalau ketika kita tidak menggunakan new, dia belum benar-benar meng-create yang namanya objek yang sebenarnya atau template sebenarnya. Dia nggak hanya create aja, tapi nggak bisa kita akses itu template-nya. Nggak bisa sama sekali. Oleh karena itu kita perlu yang namanya kata kunci new di situ ya. Nah, untuk mengakses masing-masing atribut, kita butuh yang namanya titik ya. Tanda titik itu atau disebut dia dengan dot. Seperti itu ya. Kita perlu namanya dot di situ. Beda kalau bahasa sih ya, kalau kita menggunakan pointer otomatis kita memerlukan tanda panah seperti ini. Ya. Itu kalau misalnya menggunakan apa namanya reference ya atau alamat seperti itu. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan proses object reference. Ya, jadi ketika Anda meng-create yang namanya objek B1 ya, template-nya adalah box. Kemudian Anda buat lagi yang namanya objek kedua B2 di mana Anda assign dia dengan B1. Ini artinya equal, sama ya, identik. Jadi apapun yang Anda lakukan di B2 akan berimplikasi atau memberikan efek terhadap si B1 seperti itu. Ya, kalau Anda penasaran silakan Anda bisa mencoba-coba. Kemudian saya sudah sampaikan bahwa di bahasa C kemarin kita kenal ada yang namanya functions dan juga procedure. Nah di Java sendiri kita kenal yang namanya method. Jadi nggak ada namanya function maupun prosedur. Nah bagaimana kita membuat metode? Lagi-lagi apa yang kita harapkan? Apakah dia metodenya memiliki return type atau enggak? Kalau dia tidak memiliki return type, kita gunakan void. Kalau kita perlu return type, ya udah segala tipe data, baik itu juga kelas kan tipe data baru ya, nah, atau bentukan ya kelas, itu bisa kita gunakan di sini. Kemudian kita ikuti dengan nama metodenya apa.
Ya, pada umumnya di Java itu nama metode ya dimulai dari lowercase di depannya. Misalnya method, kemudian diikuti dengan uh, uppercase untuk nama yang kedua di sini ya. Method name. Kemudian bisa berisikan beberapa parameter. Nah, ini secara general bagaimana kita creating namanya methods ya. Nah, di sini contoh bagaimana kita meng-create method volume ya. Yang hanya menampilkan apa namanya volume ya, volume. Nah, jadi ini merupakan tipe data box ya, kan kelas itu kan ini merupakan yang sudah saya jelaskan tipe data baru ya, mirip kayak si struct kemarin. Nah, di sini saya sampaikan saya create objek mybox 1 dan mybox 2. Kemudian diisikanlah masing-masing objek yang berbeda meskipun template-nya sama. Ketika kita panggil, ketika kita invoke namanya di Java dengan menggunakan dot, ya kan, mybox 1, kita akseslah dia. Volume, ya. Kemudian di mybox 2 dot volume itu berbeda. Sudah pasti berbeda, ya. Sudah pasti berbeda. Loh, kenapa bisa berbeda, Pak? Karena atributnya tadi yang ini, kalau Anda lihat yang ini diisikan oleh angka yang berbeda. Nah, objek yang ini juga sudah berbeda. Nah, objek ini juga sudah berbeda. MyBook 1 dengan MyBook 2 sudah beda reference-nya. Maka ketika kita tinggal memanggil dot volume ya, dot volume, volume ini merujuk pada ya, merujuk pada objek kepemilikan dari MyBook 1. Sedangkan volume yang ini merujuk pada kepemilikan di MyBox 2. Jadi masing-masing objek ini, baik MyBox 1 maupun MyBox 2, memiliki yang namanya state dan behavior yang berbeda. Meskipun ya secara garis besar dia memiliki template yang sama, yaitu dia memiliki width, dia memiliki height, dia memiliki depth juga, dan dia juga memiliki behavior yang namanya volume. Ya, seperti itu dia. Nah, sama juga untuk cara mengimplementasikan yang namanya kalau di bahasa C kemarin function, namun di Java tetap method ya yang memiliki return value. Tipe data kemudian diikuti oleh nama metodenya apa, kemudian diikuti oleh return keyword seperti itu ya. Nah, di sini lagi-lagi mirip ya. Kita create masing-masing objek, mybook 1, mybook 2, kita isikan dengan value yang berbeda-beda ya. Jadi ketika kita akses yang namanya method volume, ini merujuk kepada mybook 1. Kepunyaan si mybook 1 ini volumenya. Ya. Kemudian juga volume ini merujuk pada objek, apa namanya method yang berbeda untuk mybox 2. Karena apa? Karena sini lagi-lagi ya sudah berbeda objeknya, reference-nya sudah berbeda. Nah, kemudian bagaimana metode yang memiliki parameter ya sama aja ya. Kalau kita di bahasa si kemarin tinggal dimasukin aja di sini gitu loh. Yang memiliki parameter. Seperti itu ya. Oh, di sini sudah sangat jelas ya. Set dim double w double h double d. Nah, nanti kita akan belajar konstruktor nih, belajar konstruktor. Jadi kita boleh juga men-set nilai ya width, height, dan depth itu di awal lewat konstruktor. Boleh. Seperti itu, boleh. Jadi nggak perlu pakai seperti ini caranya, bisa juga pakai konstruktor. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, kapan sih kita menggunakan konstruktor? Ya, silakan saja. Jika kita tidak membuat namanya konstruktor dalam kelas, by default dia sudah ada konstruktor, tapi default constructor namanya, ya, yang tidak memiliki parameter. Namun kita bisa memiliki konstruktor yang berparameter, ya, itu yang disebut dia dengan overloading constructor. Nah, di sini dari masalah constructor. Sesuai dengan namanya yang Anda lihat sini merupakan metode yang spesial.
Loh, kenapa bisa spesial? Betul, karena metode inilah yang akan dieksekusi pertama sekali ketika kita meng-create atau menginstansiasi objek dari sebuah kelas. Saya ulang sekali lagi bahwa konstruktor ini merupakan metode yang akan sudah pasti dieksekusi pertama sekali ketika objek diinstansiasi. Ini sudah pasti. Makanya kita biasanya menginisialisasi nilai awal, kayak misalnya ya, ini kasusnya box. Width dengan height dan depth ini bisa lewat konstruktor seperti itu. Bagaimana Pak? Seperti itu ya. Kalau seperti ini, misalnya seandainya kita buat namanya konstruktor berparameter, kita bisa menambahkannya di dalam ini, seperti itu. Jadi pada saat creating objek menggunakan new, kita bisa bubuhkan nilai defaultnya di sini. Ya, secara otomatis dia akan reset. Seperti itu. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa konstruktor sudah pasti no return type. Jadi dia tidak void, dia tidak memiliki nama, maksudnya nama tipe datanya enggak memiliki. Namun dia sudah pasti public. Public diikuti oleh nama kelas itu sendiri, seperti itu ya. Misalnya tadi box nama kelasnya. Ya udah public box. Tutup kurung, buka kurung. Di sini Anda bisa set lah nilainya. Kemudian di sini Anda bisa bikin params-nya lah ya. List of params. Ya. Ini akan dieksekusi pertama sekali. Nah, disinilah dia bentuknya, modelnya. Nah, ini merupakan konstruktor yang tidak memiliki parameter. Namun, kalau seandainya kita mau membuat konstruktor berparameter, saya bisa contohkan, ya. Saya cobakan di sini konstruktor berparameter, misalnya box tadi, box, misalnya b sama dengan new, bukan yang saya coba ini baru. Jadi di dalam kelas tadi ya, di dalam kelas misalnya kelas box misalnya. Di sini kita bisa bikin konstruktor. Ini saya bikin komennya. Konstruktor ya. Tinggal buat mudah saja public, kemudian diikuti oleh langsung nama kelasnya. Box. Diikuti oleh misalnya double misalnya width double height dengan misalnya double depth. Yang sudah di sini kita bikin yang namanya atribut ya kan, tapi bersifat private. Ini konsep enkapsulasi. Private misalnya double w, private double h, private double depth. Kita tinggal gunakan this dot w, itu maksudnya apa? Di sini mengacu pada di atasnya, sama dengan w. This dot misalnya h, itu mengacu pada h-nya di atas, juga h. w ini h ini adalah ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita gunakan di main-nya, ini asumsi main-nya, public static void main, kita tinggal gunakan seperti ini. Box B sama dengan new box, diikuti oleh apa? Kita isi nilainya. Ya udah, misalnya 3,8,7. Nah, jadi ketika kita b.volume, otomatis dia sudah dieksekusi ya, seperti itu. Jadi ini akan dieksekusi pertama sekali ketika kita create yang namanya objek, seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Itulah masalah konstruktor berparameter. Nanti Anda bisa lihat sih seperti ini ya. Ini jadi
contoh sederhana yang mewakili penjelasan saya tadi. Nah, untuk penjelasan this juga ya, penjelasan this tadi mengacu kepada, jadi kata kunci this itu mengacu pada current object ya. Tadi di sini box double width, double height, double depth, di mana ini ya, ini merupakan parameter namun namanya sama loh, namanya sama kan. Nah, bagaimana kita membedakannya? Yaitu menggunakan this. Jadi ketika kita this katanya, width di sini itu mengacu pada yang langsung di atasnya itu, yang ini contohnya this dot width ya, ini maksudnya ya. Kemudian ada this dot height, ini maksudnya ya, bukan yang parameter, bukan seperti itu ya, bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya yang ini loh this gitu loh ya. Jadi begitulah cara menalarinya. Kalau kalian tanpa menggunakan this, ini akan error seperti itu, karena dia nggak tahu ini width-nya ini dan ini yang mana gitu ya. Apakah yang parameter kah ditimpa nilainya dengan parameter sendiri? Makanya kita butuh this di sini. This itu merujuk pada atribut yang ada di dalam kelas tersebut seperti itu, atau state dari sebuah behavior. Nah, kemudian ada masalah automatic garbage collection. Ya, jadi kalau kita meng-create objek, kita nggak destroy, ya, dengan cara apa? Mungkin kita nggak set sebagai null value, maka garbage collection tidak akan remove objek yang kita create dan akan lengketlah terus di dalam memori kita. Dan itu mengakibatkan aplikasi kita lambat. Bayangkan kalau seandainya Anda meng-create 1 juta kali objek, ya, pada saat yang bersamaan tanpa Anda destroy dengan menggunakan null di sini, otomatis aplikasi Anda lambat karena menumpuk semua di dalam memori. Oleh karena itu, ketika kita meng-create yang namanya objek, sebaiknya kalau habis digunakan kita set this as null value supaya garbage collector-nya itu akan secara otomatis jalan seperti itu, mengkoleks namanya objek-objek yang usang, tidak terpakai lagi, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini masalah overloading. Tadi sudah saya singgung-singgung sedikit ya mengenai proses overloading. Jadi overloading itu di sini dikatakan kita mendefine 2 atau lebih metode tapi namanya sama loh, namanya sama. Nah, bedanya apa? Bedanya yang pertama, yaitu di jumlah parameter. Ya, yang namanya jumlah parameternya berbeda. Mungkin jadi mungkin ada untuk kasus kayak volume. Ya. Jadi kalau saya bikin lagi double volume, tapi saya bikin parameternya double H, double I misalnya, ini sudah termasuk overloading. Karena jumlah parameternya sudah berbeda ya. Yang satu tidak punya sama sekali, yang satu ada yang namanya 2 parameter seperti itu. Kemudian ada masalah susunan atau siapa sih yang duluan, apakah parameternya itu misalnya ya, saya membuat misalnya seperti ini. Saya membuat tadi void untuk kasus overloading. Void misalnya hitung volume. Saya bilang di sini double W, double H dan double D misalnya. Meskipun sama kita isi semuanya, kemudian saya boleh membuat hal yang sama nih, hal yang sama dengan yang di atas. Void hitung volume. Nah, di sini nih kita bikin dia double misalnya W. Kemudian kita bikin juga misalnya ya tipe data yang lain ya, integer M. Kemudian apalagi namanya double K misalnya. Ini juga berbeda. Kita bikin lagi yang namanya misalnya void hitung volume, di mana in M-nya itu di awal nih, in M,
kemudian double W, kemudian double K, seperti itu ya. Nah, ini juga masih valid di dalam OOP, dan inilah yang disebut dia dengan yang namanya overloading method. Iya, overloading method. Nah, overloading method ini merupakan salah satu cara kita melakukan yang namanya polymorphism, banyak bentuk. Ya, polymorphism itu caranya ada dua. Yang pertama pendekatan statik, yang kedua ada pendekatan dynamic binding. Static binding dengan dynamic binding. Static binding itu apa? Ya seperti ini. Yang Anda lihat ini namanya static binding. Ya, seperti itu. Nah, kalau masalah dynamic binding bagaimana? Itu ada namanya penggunaan interface. Ya, pengguna interface nanti Anda misalnya mengoverride ya, mengoverride cara pengimplementasiannya ya. Jadi misalnya nih volume yang pertama ini Anda cara memecahkannya X, sedangkan yang di bawah ini caranya Y. Nah, itu sudah disebut dengan apa namanya, overriding di situ ya. Jadi ada polymorphism itu, ini hanya saya menyinggung sedikit saja karena ini sesi untuk di week 3 kalau nggak salah, atau di week kedua. Polymorphism itu ada dua caranya. Yang pertama static binding dengan dynamic binding, seperti itu ya. Nah, bahkan tipe data return yang berbeda ya, return type yang berbeda itu juga sudah termasuk yang namanya overloading method. Seperti itu ya. Jadi overload methods may have different return types, itu sudah sangat jelas ya. Nah, ini merupakan contoh dari overloading, di mana contohnya ya, tes ya. Nah, untuk void test di sini kalau Anda lihat dia memiliki sebuah parameter yang namanya in-a. Sedangkan void test di sini memiliki dua buah parameter in-a dan in-b. Seperti itu ya. Nah, di sini caranya how to implementnya juga berbeda. Seperti itu. Sudah otomatis ini disebut dia dengan overloading. Overloading constructors juga sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa kalau seandainya dia konstruktor berparameter, itu disebut dia dengan overloading constructors. Seperti itu. Sebuah kelas boleh memiliki lebih dari satu konstruktor, dengan catatan dia harus bermain di parameter supaya berbeda. Baik dia menggunakan parameter yang berurutan, maksudnya misalnya tadi ya, si double W ini di sini, kemudian misalnya ini adalah integer, di sini adalah string misalnya. Kemudian di box yang kedua, stringnya itu di awal, integer itu yang di kedua, tetap double itu yang ketiga. Nah, itu kan susunannya itu sudah berbeda. Itu masih dikategorikan sebagai overloading ya. Nah, untuk kasus ini adalah disebut dia dengan overloading constructors. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya rasa yang harus Anda ingat untuk sesi kita hari ini adalah apa sih sebenarnya perbedaannya. Perbedaan yang sangat signifikan antara si structural atau procedural programming atau approach dengan yang namanya object oriented. Jadi apa perbedaannya? Jadi Anda bisa jelaskan itu di situ ya. Yang satu dia berfokuskan pada functions, yang sedangkan yang satu lagi dia fokus pada function dan juga data. Kemudian bagaimana Anda meng-create namanya sebuah kelas, bagaimana Anda membuat sebuah metode, bagaimana Anda menginstansiasi sebuah metode, bagaimana Anda menggunakan disk juga, bagaimana Anda melakukan overloading. Saya rasa itu goal kita hari ini. Ya, saya harap Anda bisa prepare lebih baik ya di awal, sehingga ketika kita dikasih sebuah permasalahan ya untuk solving, untuk kita solve, Anda bisa memecahkannya secara efektif dan efisien. Ya, jadi Anda mengerti di situ. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih buat partisipasi kalian.